Silahkan komen, like, share, subscribe. Selamat mengikuti Kembang Setaman Group sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini kami di Jalan Desa Bangilan. Jalan ini ada sebuah riwayat tersendiri bagi kami. Karena apa? Karena sebelum menjadi jalan Desa Bangilan yang mulus seperti ini, dulu di sini adalah bekas-bekas sebuah bangunan dari segmen perhutani di bidang pemanenan hasil hutan, ya. Dimana dulu apabila ada hutan-hutan yang sudah layak untuk dipanen, maka ditebang, dan semua hasil kayu dari hutan-hutan tersebut diangkut oleh lori-lori dan dibawa ke sebuah bangunan yang ada di sini nih, yang saya saat ini sedang saya lewati ini. Dulu di sini ada sebuah bangunan yang disebut namanya TPK. TPK adalah sebuah bangunan tempat penimbunan kayu, ya, dari hasil hutan yang dipanen oleh berhutani, maka ditimbun di sini di suatu lokasi yang kira-kira ini ada sekitar 6 atau 7 hektaran. Nah, ini dulu di sini rindang sekali, banyak pohon-pohon besar, pohon solobin, ya, pohon meh kalau orang bilang demikian, yang mempunyai biji namanya mindek itu tadi. Itu pohonnya besar-besar sekali, dan di antaranya diameter dari pohon itu bisa kurang lebih 3 meteran, besar sekali, dan jumlahnya banyak, ada puluhan, ya, karena ini ada 6 sampai 7 hektaran, sehingga di sini dulu suasana nyaman sekali, ya. Jadi nyaman, sadu, sejuk, karena apa? Karena banyak pohon-pohon besar yang rindang ada di TPK sini. Nah, pemirsa, TPK di sini dulu merupakan sebuah tempat penimbunan kayu dari perhutani Jatirogo di wilayah perhutani Mbate, ya, daerah Mbate di sini. Nah, di sini dulu juga banyak kegiatan-kegiatan dari sektor perhutani, baik berupa administrasi dan lain sebagainya, dan jual beli hasil kayu juga ada di sini. Makanya disebut TPK, yang awalnya adalah tempat penimbunan kayu. Setelah ditimbun itu bisa juga dinamakan tempat pelelangan kayu. Karena apa? Karena dari para perusahaan-perusahaan atau dari perorangan atau masyarakat yang ingin membutuhkan kayu untuk dipergunakan bangunan atau perabot dan lain sebagainya, maka bisa beli di TPK sini, ya. Sekaligus TPK juga merupakan sebuah tempat penyimpanan kayu. Karena apa? Karena kayu-kayu dari hasil jarahan dari masyarakat yang menjarah hutan tadi, maka hasil kayu itu ditangkap oleh aparat keamanan dari perhutani. Itu bukti-bukti dari hasil penjarahan itu tadi juga disimpan di sini, ya. Makanya TPK itu bisa juga awalnya adalah merupakan tempat penimbunan kayu, juga bisa disebut tempat pelelangan kayu, juga bisa disebut tempat penyimpanan kayu, ya, karena multifungsi itu tadi. Oke pemirsa, dulu di sini kami yang berada di jalan ini sangat
senang sekali apabila ada di dalam TPK sini. Karena apa? Banyak kayu-kayu besar, baik itu bentuk balok-balok, bentuk gelondong-gelondongan, atau bentuk setonggram dan lain sebagainya. Itu banyak sekali bertumpuk-tumpuk di sini, sehingga banyak aktivitas-aktivitas kerja yang bisa menghidupkan ekonomi warga sekitar TPK sini, ya, baik dari para pengguluk-pengguluk ya, atau para kuli-kuli harian tadi yang mempunyai tugas untuk memindahkan kayu-kayu dari lori-lori tersebut yang datang dari hutan tadi, dipindah ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pihak perhutani. Begitu juga masyarakat, banyak juga yang iprik-iprik namanya dulu ya. Iprik-iprik itu adalah mengambil bekas-bekas atau sisa-sisa kayu, baik berupa ranting-ranting yang patah-patah itu tadi, atau gelam atau kulit dari balok-balok tadi, itu dimanfaatkan oleh masyarakat, diambil untuk digunakan sebagai bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, maka aktivitas ekonomi dulu di sini sangat aktif sekali, hiruk pikuk. Banyak masyarakat yang bertandang ke TPK ini, baik untuk melakukan pekerjaan harian bersama berhutani, atau mungkin hanya sekedar iprik-iprik atau mengambil sisa-sisa kayu tersebut untuk dibawa pulang. Nah, dan memang di sini dulu juga ramai sekali, ada kereta-kereta atau lori-lori tersebut banyak juga untuk dibuat ya mainan lah oleh anak-anak juga, demikian pada waktu itu. Dan ada juga gerbong-gerbong dari kereta api yang berasal dari stasiun Bangilan ya, dulu yang masih hidup stasiunnya dan kereta apinya masih berjalan. Gerbong-gerbongnya kalau mengangkut kayu juga dari TPK sini. Jadi kayu-kayu dari TPK sini, baik setonggram gelondongan dulu, diangkut oleh gerbong-gerbong dan dibawa kereta api menuju ke arah Bojonegoro dan lain sebagainya. Itulah pemirsa, dan sekarang TPK Bangilan hanyalah tinggal kenangan, dan sekarang bentuknya menjadi persawahan ya, yang ditanami palawija dan lain sebagainya oleh para penggarap-penggarap atau petani penggarap ya. Juga sekarang bentuknya menjadi sebuah jalan desa ya, antara ya desa yang membelah Pulut dengan Dopyak ini sekarang. Dulu jalan ini merupakan rel ya, rel dari lori tersebut dari TPK ke arah hutan sana yang jauh di sebelah ujung sana dulu. Sekarang tidak ada lagi ya, itu tadi TPK Bangilan hanyalah tinggal kenangan. Dan sekarang yang masih aktif di area sini hanyalah sebuah kantor perhutani ya, kalau dulu orang menyebutnya sinderan, dari asisten perhutani Bate di sini wilayah Jatirogo juga sekarang juga masih aktif, dan banyak para pegawai juga melakukan aktivitas di kantor ini. Dulu ini orang menamakan adalah sinderan karena di sini kantor ini dulu yang memimpin adalah seorang sinder ya, istilah dari budaya demikian. Di bawah sinder itu ada namanya mantri hutan. Mantri hutan juga ada bawahan-bawahannya lagi, wah macam-macam lah istilah dari berhutani. Dan itu saat ini juga masih aktif yang ada di Bangilan ini. Namun yang jelas TPK Bangilan hanyalah tinggal kenangan karena bentuknya sudah menjadi persawahan, dan kita-kita yang sudah tua-tua ini kalau mengenang masa lalunya, yang suka main-main atau bermain di TPK sini, kadang-kadang juga dulu di sini banyak pohon yang besar-besar, banyak kayu-kayu setonggram, gelondongan, dan balok-balok yang bertumpuk-tumpuk di sini. Kadang-kadang juga kita istirahat juga di situ sambil tidur-tiduran di atas balok, karena
dari pohon-pohon yang besar tadi banyak angin bertiup dengan semilirnya sehingga bisa membuat kita mengantuk dan bisa tertidur juga kalau orang di TPK dulu. Wow, kalau kita mengenang masa lalu dulu, TPK yang berdiri di sini ya itu hanyalah tinggal kenangan saja, dan sekarang menjadi sebuah persawahan dan jalan membelah desa antara Ndopiak dan Pulut. Ini jalan desa ini ya, sekarang mulus sekali jalannya dan sama-sama bisa dimanfaatkan ya. Namun suasana sudah beda. Kalau di sini suasananya dulu dingin atau sejuk, tapi sekarang sudah panas karena pohon-pohonnya sudah hilang ditebang, dipergunakan untuk persawahan. Yang tinggal ada perkantoran ini. Nah, inilah kantornya ya. Ini kantor Perhutani yang masih aktif sampai saat ini dari Asisten Perhutani Mbate di bawah naungan wilayah Perhutani Jatirogo. Nah, ini perkantorannya masih aktif, banyak pegawai juga berkantor di sini ya, melakukan kegiatan administrasi, mengigatkan operasionalnya di sini juga ya, masih aktif. Oke pemirsa Kemaksaman Group, demikian tadi perjalanan kami mengenang sebuah bangunan dari segmen perhutani yang dinamakan TPK, tempat penimbunan kayu di Bangilan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila apa yang saya sampaikan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.